Kenapa ada orang yang bisa dengan cepat menguasai berbagai bidang berbeda dan bahkan bisa berhasil di bidang itu? Kita ambil contoh Elon Musk. Dia itu mempelajari internet dan dari situ dia mendirikan PayPal. Dia belajar ilmu teknologi transportasi dan dari situ dia ciptakan Hyperloop. Dia belajar ilmu renewable energy dan dari situ dia dirikan Tesla. Dia belajar ilmu rocket science dan dia dirikan SpaceX. Akhir-akhir ini dia berupaya menguasai ilmu bioteknologi dan dari situ dia ciptakan Neuralink. Nah, seperti apa sih cara belajar Elon Musk? Berikut cara belajar efektif ala Elon Musk. Aturan yang pertama adalah bangun pohon pengetahuan dan aturan yang kedua adalah sambung rantai pengetahuan. Penting untuk kita melihat pengetahuan sebagai pohon semantik. Pastikan kita memahami prinsip-prinsip dasar, yaitu batang dan cabang yang besar sebelum kita masuk ke dedaunan atau detailnya. Jika tidak, maka kemana dedaunan itu akan menempel nantinya? Pastikan dia memiliki genggaman terbaik pada batangnya sebelum dia pindah ke bagian kecil dari cabang maupun dari dedaunannya. Banyak dari kita melakukan yang sebaliknya. Kita sibuk mempelajari fakta-fakta teknis sementara kita tidak pernah sepenuhnya memahami mengapa mereka terhubung kembali ke inti atau batangnya. Hal itu membuat otak kita dipenuhi banyak sekali pengetahuan yang gak penting, yang bahkan bisa menyebabkan kesalahan cara berpikir. Ibaratnya nih, pola belajar kita tuh seperti menanam pohon dengan batang sebesar tusuk gigi, tapi punya banyak banget cabang yang gak jelas bentuknya. Jadi wajar kan ketika kita coba menjajalkan satu gagasan baru atau pemikiran baru ke dalam otak kita, maka roboh pohonnya. Nah, Elon Musk itu ahli banget dalam memahami apa yang menjadi inti dari setiap sektor usaha yang ia garap, dan ia selalu mulai dari sini. Aturan yang kedua adalah sambung ranting pengetahuan. Ini bagaimana Musk mampu menjangkau beragam sektor dan akhirnya bisa mendistribusi industri dalam semalam. Musk tidak pernah mempelajari sepotong informasi secara acak. Semua yang dipelajari dia hubungkan kembali ke fondasi pengetahuan yang lebih kokoh. Dia mulai akar yang kokoh dan batang yang padat, dan kemudian ketika dia mulai memperkokoh pengetahuannya, dia mulai menghubungkan dengan cabang dan daun dari pohon itu dengan pohon lainnya. Maka teman-teman semua, jika kita ingin mempelajari sesuatu dengan lebih cepat, maka kita harus melek dengan pengetahuan yang membentuk batang pohon yang kokoh terlebih dahulu.